Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 231. Dia akhirnya bertemu Baye. Tugas yang diberikan kepadanya oleh pemimpin kedua akhirnya selesai. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tenang setelah dia memberitahu Baye tentang hal-hal yang dia miliki di KTV belum lama ini. Baye benar-benar memujinya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik. Yang paling penting adalah Baye berinisiatif memberikan nomor teleponnya sendiri. Sikap Baye membuat Sekretaris Zhang mengerti bahwa keputusan yang dia buat di KTV benar-benar keputusan terpenting dalam hidupnya. Jika pemimpin kedua tahu tentang ini, dia pasti akan sangat gembira. Untuk mengetahui, sekarang pemimpin kedua ingin dipromosikan lebih jauh, rintangan pertama adalah menghadapi pemimpin besar. Tapi di ibu kota provinsi, satu-satunya orang yang bisa membuat takut para pemimpin besar adalah Baye. Dapat dikatakan bahwa jika Anda bisa mendapatkan dukungan dari Baye, maka pemimpin kedua akan memiliki kemungkinan promosi. Jika Baye tidak senang, mari kita berkomentar, diperkirakan pemimpin kedua tidak akan dapat mempertahankan posisinya sekarang. Sekarang, hanya karena dia menunjukkan sikap, Baye secara pribadi memberinya informasi kontak pribadinya, dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa meneleponnya jika terjadi sesuatu. Apa artinya ini? Ini adalah hak, yaitu koneksi terbesar dalam hidup saya. Hekun masih mungkin, biarkan dia menjadi pemimpin utama ibu kota provinsi, saya pribadi sangat mendukung. Baye tersenyum kepada Sekretaris Zhang. Mendengar ini, Sekretaris Zhang tiba-tiba terkejut. Hatiku tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Alasan mengapa dia datang ke rumah Kiao berkali-kali adalah untuk menanyakan beberapa informasi. Pemimpin kedua ingin tahu bagaimana Baye memperlakukannya. Itu bagus sekarang. Kedelapan Ye benar-benar mendukung pemimpin kedua. Jika pemimpin kedua tahu, dia masih melompat tidak senang. Sekretaris Zhang tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya yang ke-8. Begitu dia meninggalkan pintu, dia menerima telepon dari pemimpin kedua. Di telepon, Hekun tampak sangat marah dan memintanya untuk segera pergi. Dia tahu apa yang diminta pemimpin kedua untuk kembali. Itu tidak lebih dari meminta kejahatan kepada guru, karena dia pergi ke KTV, tetapi dia gagal mencegah Li Dong menyakiti He Sao. Sekretaris Zhang tidak peduli tentang ini. Marah, amarah, itu semua hanya sementara, selama Anda memberitahu pemimpin kedua kata-kata yang baru saja dikatakan Baye, pemimpin kedua tidak akan marah pada saat itu, tetapi akan memuji diri sendiri. Semakin dia memikirkannya, semakin bahagia dia, dan mulutnya hampir menyeringai di belakang telinganya. Ketika Sekretaris Zhang pergi, Kiaoba mengambil cangkir teh di atas meja, merasa sangat baik. Baye, apakah kamu benar-benar mendukung Hekun sebagai pemimpin utama ibu kota provinsi? Steward Ye mau tidak mau bertanya. Kiaoba telah mendominasi dunia bawah tanah ibu kota provinsi selama bertahun-tahun, dan energinya luar biasa. Tapi dia tidak pernah menggunakan energinya untuk mempengaruhi kepemimpinan ibu kota provinsi, biarkan saja. Namun, apa yang Kiaoba katakan kepada Sekretaris Zhang barusan benar-benar pertama kalinya. Jadi Steward Ye sangat aneh, apakah Baye ingin campur tangan dalam kepemimpinan ibu kota provinsi? Baye melirik butler Ye dan berkata dengan ringan, apakah menurutmu aku semakin tua dan mulai bingung? Tidak kemana-mana. Petik 2. Ekspresi Steward Ye berubah, dan dia terkekeh. Tuan, Anda tidak ingin tertawa. Petik 2. Air ini masih belum terlalu keruh. Hanya dengan mencampur airnya kamu bisa memancing di air berlumpur, mengerti? Kiaoba tersenyum.
Biksu Sang Er dari Tuan Ye Guanjia tidak bisa menyentuh kepalanya, wajahnya tercengang. Dia mengerti setiap kata yang guru ke-8 katakan, tetapi jika mereka terhubung bersama, dia tidak tahu apa artinya. Melihat tatapannya yang tercengang, Chopper menggelengkan kepalanya, lalu menatap Juggernaut di sebelahnya, dan berbisik, kamu bisa mulai bersiap. Petik 2. Ya. Petik 2. Juggernaut mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Dia menyentuh pedang di pinggangnya, matanya sedikit memadat. Pak Tua, segera, saya bisa bertarung dengan Anda lagi. Li Dong dan Lin Yurou langsung kembali ke hotel. Adapun kerabat seperti Liu Hai dan Liu Chaiwei, mereka berpisah dengan Li Dong dan kembali ke Laut Cina Timur. Menyinggung putra pemimpin kedua ibu kota provinsi di KTV, dan tinggal di sana, itu akan menjadi kematian. Mereka tidak memiliki dukungan besar seperti Li Dong, dan paling aman untuk pergi. Lin Yurou telah mengalami banyak hal seperti itu, dan hatinya menjadi sangat kuat, jadi dia tidak terpengaruh sama sekali. Setelah istirahat sejenak, Lin Yurou dan Li Dong meninggalkan hotel dan mulai mencari bahan baku yang bisa menggantikan kepompong. Hal-hal seperti itu sulit ditemukan di Laut Cina Timur, tetapi sangat mudah di ibu kota provinsi. Setelah berkeliling, Lin Yurou dan Li Dong akhirnya menemukan pemasok bahan baku yang paling cocok. Bos sangat senang setelah mengetahui bahwa Lin Yurou adalah bos grup Lin di Laut Cina Timur. Siapapun pasti ingin bisa bekerja sama dengan perusahaan grup dengan skala ratusan miliar. Setelah awalnya menegosiasikan harga, Lin Yurou meminta pihak lain untuk mencari waktu untuk pergi ke Laut Cina Timur untuk menandatangani kontrak, dan kemudian meninggalkan pasar material dengan Li Dong. Masalah ini sendiri tidak sulit, tetapi tidak mungkin, hanya Li Dong yang dapat menentukan bahan baku yang sesuai, sehingga dia dan Lin Yurou tidak akan dapat terbang ke ibu kota provinsi selama perjalanan ini. Dan Li Dong juga datang menemui Qiao Bai. Memikirkan Qiao Ba, mata Li Dong sedikit menyipit. Tidak diragukan lagi, benda tua itu pasti rubah tua yang sangat dewasa. Pihak lain memiliki apa yang diinginkan Li Dong, dan Li Dong tidak memiliki apa yang diinginkan pihak lain. Dia dan Qiao Ba tidak mengatakan sepatah kata pun ketika mereka bertemu, tetapi mereka semua memahami kebutuhan dan pikiran satu sama lain. Sekarang, tunggu saja hal lama apa yang harus dilakukan selanjutnya. Li Dong berpikir dalam hatinya. Dia menantikannya. Saya ingin melihat bagaimana Qiao Ba yang terkenal akan memainkan permainan catur berikutnya. Li Dong mengajak Lin Yurou berjalan-jalan sebentar, makan, dan hendak kembali ke hotel. Tetapi pada saat ini, telepon Lin Yurou berdering. Dia mengeluarkannya untuk terhubung. Li Dong, sepupuku baru saja menelepon dan berkata, pemimpin kedua ibu kota provinsi ingin kita pergi ke sana. Petik 2. Untuk sesaat, Lin Yurou menutup telepon, wajahnya berubah sedikit jelek ke arah Li Dongdao. Mata Li Dong sedikit menyipit. Pemimpin kedua ibu kota provinsi, apakah Anda akan mengangkat guru untuk menanyakan kejahatan? Setelah memikirkannya, Li Dong mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu kita pergi ke sana. Petik 2. Dia sama sekali tidak takut dengan trik pihak lain, dan dia bahkan tidak takut pihak lain akan merugikan dirinya dan Lin Yurou. Di hadapan kekuatan absolut, perhitungan apapun adalah awan. Segera, Li Dong dan Lin Yurou datang ke hotel tempat He Kun berada dengan bekas luka dan kepala besar. Setelah mereka tiba, mereka melihat Liu Chaiwei dan Liu Hai, yang telah meninggalkan ibu kota provinsi, berdiri di depan hotel. Mereka pergi, tetapi dicegat secara paksa dalam perjalanan kembali. Dengan He Kun sebagai pemimpin kedua provinsi dan kota, mudah untuk melakukan ini. Bab 232. Baik. Petik 2. Liu Hai juga berjalan mendekat dan mengangguk, Yurou, kami orang-orang tidak berpartisipasi dalam pemukulan He Sao. Pemimpin kedua yang datang ke ibu kota provinsi tidak akan memperlakukan kami seperti apapun. Dia akan menegur kami, dan apakah kami bisa melakukannya?
tidak dihukum. Tentu, tapi Tuan Li. Meskipun dia tahu bahwa Li Dong sangat kuat, pihak lain adalah pemimpin kedua dari ibu kota provinsi. Seperti kata pepatah, orang tidak melawan pejabat, dia takut Li Dong tidak akan bisa bertarung satu sama lain, dan akan buruk jika mereka ada di sini. Li Dong tidak peduli dengan apa yang mereka katakan, dan tidak menganggapnya serius. Pemimpin kedua dari ibu kota provinsi kecil masih tidak bisa membuatnya takut. Lin Yurou menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, Li Dong bisa menangani masalah ini, ayo naik dan bicarakan dulu. Sebelum datang, Li Dong berkata bahwa dia bisa menangani masalah ini, dan Lin Yurou tidak ragu sama sekali. Untuk Li Dong, dia 100% percaya. Liu Chaiwei dan Liu Hai menghela nafas ketika mereka mendengar Lin Yurou mengatakan ini. Yurou, pemimpin kedua sudah tahu tentang masalah ini, dan itu akan mengurusnya. Setelah beberapa saat, kamu tidak boleh impulsif. Jika kamu menentang pemimpin kedua, itu bukan masalah sepele. Liu Chaiwei tidak bisa membantu mengingatkan jalan. Pemimpin kedua kota provinsi, identitas ini terlalu besar untuk menghalangi Liu Chaiwei dan yang lainnya. Aku tahu. Lin Yurou mengangguk. Setelah mendiskusikannya di bawah, semua orang memanggil Li Dong yang acuh tak acuh dan berjalan ke atas. Berdiri di depan kamar presiden, Liu Chaiwei menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu. Memasuki, ada suara ketidakpuasan yang kuat. Pintunya tidak tertutup, itu tersembunyi, Liu Chaiwei mendorongnya sedikit dan membukanya. Kemudian saya melihat beberapa pengawal berbaju hitam sedang melihat diri mereka sendiri dan menunggu seseorang dengan wajah buruk. Melihat ke arah pengawal, dia akhirnya melihat pemimpin kedua He Kun duduk di posisi terdalam, dan pemimpin kedua sekretaris Zhang berdiri di sampingnya. Adapun mantan pemimpin, dia tidak ada di sini sekarang. Kepemimpinan yang baik, Liu Chaiwei mengangguk dan menyapa. Ah. He Kun mencibir dan memandang semua orang di Li Dong, kalian semua, tahukah kalian bahwa kami adalah pemimpin? Saya pikir, kota provinsi ini adalah dunia kalian. Dia menatap Li Dong dan mereka dengan ekspresi buruk di wajahnya. Orang-orang inilah yang telah menghapus lengan putranya, dan dia akan meledak. Awalnya, dia memutuskan untuk menangkap orang-orang yang memukuli putranya, terutama orang yang menghapuskan putranya, dan mengirimnya ke penjara. Tetapi sekretaris Zhang membawa kabar baik, yang sangat menenangkan kemarahan di hatinya. Kabar baiknya tentu saja Bai Ye mengatakan bahwa dia mendukungnya sebagai pemimpin utama ibu kota provinsi. Dia selalu ingin tahu pikiran Bai Ye, dan sekarang dia akhirnya tahu sikap Bai Ye. He Kun sangat bersemangat. Dengan dukungan Bai Ye, maka di masa depan, dia akan beroperasi tanpa banyak kesulitan dan menggantikan pemimpin besar, itu akan menjadi masalah waktu. Liu Chaiwei dan Liu Hai saling memandang dan tersenyum pahit. He Kun mengambil cangkir teh, melirik Li Dong dengan samar, lalu bersandar di kursi, ayo bicara, siapa yang membuat tangan? Liu Chaiwei dan tubuh mereka gemetar, dan mereka berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa? Jangan bilang, apakah kamu ingin saling melindungi? He Kun mengangkat alisnya, karena kamu tidak mengatakan apa-apa, maka aku hanya bisa membiarkan orang datang dan mengenalinya. Dengan itu, dia memandang sekretaris Zhang dan berkata, Xiao Zhang, kamu bisa membiarkan orang keluar. Petik 2. Sekretaris Zhang melirik Li Dong, lalu mengangguk dan melambai. Dari sebuah kamar kecil di Presidential Suite ini, seorang wanita muda berjalan keluar, itu adalah Mawar. Di wajahnya, 5 sidik jari yang terkena Li Dong belum hilang, dan seluruh orang tampak sedikit malu. Begitu dia keluar, dia menyapa He Kun. Di KTV sebelumnya, orang-orang ini memukuli putra saya dan pergi tanpa memperhatikan. Jika dia tidak mengirim putra saya ke rumah sakit, saya khawatir saat ini putra saya akan pergi. Petik 2. He Kun berkata, wajahnya sudah murung sampai ekstrim.
Mengenai apa yang terjadi di KTV, Mei Hong sengaja mengatakan bahwa situasinya sangat kritis. Bahkan setelah Li Dong dan yang lainnya pergi, dia dengan sengaja mengeluarkan pisau buah dari bahu He Sao. Ketika He Sao kehilangan terlalu banyak darah, dia mengirim He Sao ke rumah sakit. Mari kita bicarakan, apa yang terjadi. He Kun memberi isyarat pada Mei Hong dan berkata dengan ringan. Mei Hong mengangguk. Dia melirik Li Dong dan Lin Yurou dengan kejam sebelum dia berbicara. Kembali ke kepemimpinan, saya awalnya pergi ke KTV dengan Liu Chaiwei dan yang lainnya, tetapi karena Lin Yurou ini, dia memiliki konflik verbal dengan He Sao. Lin Yurou berinisiatif untuk mengalahkan He Sao. Ketika He Sao berdebat dengannya, dia pacarku tiba-tiba muncul dan memukuliku dan He Sao lagi, menyebabkan He Sao terluka parah. Dia sudah memikirkan kata-kata ini sejak lama. Dalam kata-kata, dia menggambarkan dirinya sebagai karakter yang benar, dan Lin Yurou dan Li Dong adalah orang jahat yang paling keji. He Kun tahu seperti apa putranya. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Mei Hong dengan konflik verbal. Tapi dia tidak menyelidikinya, yang dia inginkan sekarang adalah alasan untuk menyalahkan Lin Yurou dan yang lainnya. Apa lagi yang harus kamu katakan sekarang? He Kun memandang Lin Yurou dan yang lainnya. Pemimpin, ada alasan untuk masalah ini, kata Liu Chaiwei cepat. Bajingan. He Kun tiba-tiba menamparkan meja dan membuat suara keras. Dengan wajah agung, dia memandang Liu Chaiwei, alasannya. Ada apa lagi? Dia hanya berkata dengan jelas, apakah Anda pikir saya bingung atau tidak mengerti orang? Bagaimana saya harus melakukan sesuatu, itu membutuhkan Anda. Mengajari saya, haruskah Anda menjadi pemimpin kedua, dan saya akan turun tahta. Kata-kata itu keluar. Ekspresi Liu Chaiwei berubah. Mei Hong berdiri di belakang, menatap Li Dong dan yang lainnya dengan tatapan puas. Tiba-tiba, sebuah seringai terdengar. Li Dong berjalan keluar dan berkata dengan ringan, pemimpin kedua, bukan. Pejabat yang hebat, Anda adalah pemimpin kedua ibu kota provinsi. Anda tidak ingin menyelidiki secara tidak memihak dan berteriak, siapa yang Anda takuti. Ketika dia mengatakan ini, Liu Chaiwei dan wajah mereka menjadi lebih pucat. Liu Chaiwei mengedipkan mata pada Lin Yurou dan memintanya untuk menghentikan Li Dong, jangan banyak bicara. He Kun mengerutkan kening ketika dia melihat pemuda yang berani menghadapinya, siapa kamu? Pemimpin kedua, dia adalah pacar Lin Yurou, He Sao dihapuskan olehnya. Petik 2. Mei Hong berbicara dengan cepat. Itu kamu. Pemimpin kedua mengerutkan kening. Dia memandang Li Dong sejenak, lalu perlahan berkata, anak muda, kamu memukul seseorang dan kamu buron, dan kamu berani muncul atas inisiatifmu sendiri. Apakah kamu memperlakukan hukum sebagai bukan apa-apa? Saya pikir Anda adalah orang yang memperlakukan hukum sebagai apa-apa, kan? Bab 233. Bajingan. He Kun frustrasi karena marah, dan berteriak pelan, kamu bilang anakku menganiaya wanita, apa buktinya? Bagus. Petik 2. Mei Hong mengangguk, di mana buktinya? Li Dong tersenyum dan menunjuk Liu Chaiwei dan mereka semua orang di sini melihatnya. Apakah ini bukti? Candaan. Petik 2. He Kun mendengus dingin, kamu punya sarang ular dan tikus. Tentu saja kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Hanya ada bukti manusia, tapi tidak ada bukti fisik. Kenapa aku harus mempercayaimu? Petik 2. Itu hebat. Petik 2. Li Dong bertepuk tangan dan tertawa, kamu bilang aku memukuli putramu, bagaimana dengan buktinya? Buktinya adalah apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, dan sekretaris Zhang juga melihatnya, kata Mei Hong keras. Kamu punya sarang ular dan tikus, hanya bukti manusia, tidak ada bukti fisik, kamu tidak bisa menghitung. Li Dong mengembalikan apa yang He Kun katakan tadi, utuh. Anak muda, kata-katamu sangat tajam,
tetapi kamu harus mencari tahu bahwa apa yang dikatakan He-kun di kota provinsi ini masih sangat berguna, dan apa yang kamu katakan tidak dihitung. Petik 2. He-kun mengerutkan kening dan matanya menjadi lebih dingin. Kamu hanya pemimpin kedua dari ibu kota provinsi, jadi kamu menganggap ibu kota provinsi Tianxing sebagai tempatmu. Di matamu, apakah negara ini masih ada? Li Dong bertanya dengan tatapan bingung. Ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Petik 2. He-kun mencibir, di ibu kota provinsi, apa yang saya katakan bukan apa-apa. Anda dengan sengaja menyerang putra saya, mencoba merencanakan properti perusahaan grup istri saya, dan mencoba penculikan, tetapi Anda semua akan dihukum dengan hukuman berat. Petik 2. Dia langsung mengikat beberapa topi besar yang tidak perlu. Memang benar, dengan energinya sebagai pemimpin kedua, terlalu mudah untuk melakukan hal semacam ini. Setelah mendengar ini, ekspresi Liu Chaiwei sangat jelek. Mereka benar-benar tidak menyangka pemimpin kedua ini melakukan hal seperti itu. Secara langsung membuat fiksi semua proses dan menghukum mereka. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Lawannya adalah pemimpin kedua provinsi dan kota, dan mereka dapat dihancurkan sampai mati hanya dengan satu jari. Li Dong mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya dengan ringan. Menghadapi orang seperti ini, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jadi ayo kalahkan dia dulu. Tepat ketika Li Dong hendak melakukan sesuatu, teriakan keras datang dari luar ruangan. Pemimpin Ho, pejabat yang begitu kuat, memfitnah orang lain sesuka hati dan menganggap ibu kota provinsi sebagai wilayahnya sendiri. Apakah Anda ingin berkhianat dengan melakukan ini? Dengan suara ini, pintu kamar didorong terbuka dari luar. Kemudian, Qiaoba masuk dari pintu. Steward Ye mengikutinya. Melihat Qiaoba, wajah He-kun tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat tersenyum menyanjung, "Oh, tuanku, mengapa kamu ada di sini?" "Kenapa saya di sini?" Qiaoba tersenyum dan bertanya, "Ini kamu, jika kamu tidak menangani urusan resmi di kantormu, mengapa kamu muncul di sini?" Menghadapi pertanyaan Qiaoba, He-kun membuka mulutnya dan tidak bisa menjawab. Dia di sini, tentu saja, untuk menangani urusan putranya. Qiaoba hanya bertanya dengan santai, dan tidak berniat mendengarkan jawabannya sama sekali. Dia menatap Li Dong dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. "Tuan Li, maaf, Anda dianiaya di ibu kota provinsi. Biarkan saya yang menangani masalah ini." Kalimat maaf Qiaoba membuat hati He-kun berdenyut-denyut dan syok sampai ekstrim. "Apa yang terjadi di sini? Baye, kenapa kamu mau minta maaf pada pemuda ini?" He-kun memandang sekretaris Zhang di sebelahnya. Dia tidak pernah menduga kedatangan Qiaoba. Memimpin. Petik 2. Sekretaris Zhang mendekati beberapa He-kun dan berbisik, "Lupa memberitahumu, masalah ini tidak mudah ditangani, ini." Saat dia berkata, dia menunjuk Li Dong, suaranya merendahkan, "Ini adalah tamu terhormat dari guru ke-8. Ketika dia pergi ke rumah Qiao, guru ke-8 keluar untuk menyambutnya. Petik 2. Apa? Wajah He-kun berubah dan matanya melebar. Baye keluar untuk menyambutnya secara langsung. Identitas macam apa orang ini, yang layak bagi guru ke-8 untuk keluar menemuinya secara pribadi? Baye, pria ini pasti sudah besar. Ketika dia bertarung saat itu, saya tidak berani mengendalikannya karena saya melihat Baye keluar untuk menyambutnya di pintu rumah Qiao. Petik 2. Sekretaris Zhang berbisik, "Baye meminta saya untuk menemuinya sekarang. Dia juga memuji saya karena melakukan pekerjaan dengan baik dan memberi saya informasi kontak. Ini jelas bukan seseorang yang bisa diprovokasi." Ini, ekspresi wajah He-kun tampak kusam ketika dia mendengar kata-kata sekretaris Zhang. "Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" He-kun menyalahkannya, jika dia tahu bahwa orang ini adalah tamu mulia dari guru ke-8, dia tidak akan menggunakan metode ini dalam masalah ini. "Pemimpin, segera setelah saya kembali, saya sangat ingin mengumumkan kabar baik kepada Anda."
Saya tidak punya waktu untuk membicarakannya. Anda membiarkan mereka datang. Saya tidak punya waktu untuk mengatakannya. Sekretaris Zhang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan Qiao, Anda bisa menangani ini sendiri. Jika Anda ingin saya menanganinya, saya kira Anda akan malu. Li Dong melirik He Kun dengan acuh tak acuh. Qiao Bashan mengangguk setuju. Untuk benar-benar membiarkan master hebat menangani masalah ini, itu akan merepotkan. Dengan cara Tuan Agung ini, jika masalah ini ditangani, diperkirakan akan penuh dengan darah. Di rumah sakit swasta, He Sao sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah muram. Rumah sakit ini dibuka oleh ibunya. Ayahnya adalah orang kedua di ibu kota provinsi, sementara ibunya adalah perusahaan grup skala triliun, bukan di ibu kota provinsi, tetapi di ibu kota provinsi di sebelah provinsi Tianan. Latar belakang He Sao yang paling mengagumkan bukanlah seorang lelaki tua dengan pemimpin kedua provinsi Tianxing, tetapi keluarga ibunya yang sangat mengagumkan. Keluarga terbesar di provinsi Tianan. Anda dapat bergulat dengan keberadaan keluarga Qiao Ba di provinsi Tianxing. Sejak kecil, dia adalah satu-satunya orang yang menggertak, dan tidak ada yang berani menggertaknya. Orang-orang yang menggertaknya sekarang tingginya beberapa meter. Kali ini, dia terluka parah, dan bahkan tangannya dicabut. Mendengar dari dokter, meskipun tangannya telah menjalani operasi, hampir tidak mungkin untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Berarti dia menjadi orang yang tidak berguna. Memikirkan hal ini, He Sao menjadi marah. Aku ingin mereka mati, orang yang memukulku, dan jalang itu, aku ingin mereka semua ke neraka. Di bangsal, seorang pria paruh baya menggigil. He Sao saat ini adalah yang paling menakutkan. Dia takut amarahnya akan berpindah kepadanya tanpa alasan, dan itu akan menjadi akhir. Pergilah, panggil pamanku segera dan minta dia untuk mengirim ahli yang lebih kuat, dan aku akan menghancurkan orang itu menjadi berkeping-keping sekarang. Kakak He, jangan marah. Aku sudah menelepon. Pamanmu sudah tahu tentang ini. Dia sudah dalam perjalanan. Ngomong-ngomong, ibumu juga ada di sini. Petik 2. Pria paruh baya itu dengan cepat berkata. Mendengar ini, He Sao Chai menarik napas dalam-dalam, dan kemarahannya mereda banyak. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin untuk membalas dendam sendiri, dan dia hanya bisa melakukannya ketika pamannya membawa tuannya. Bab 234. Bagaimana dengan ayahku? He Sao bertanya. Ayahmu akan menginterogasi orang yang melukaimu. Tidak ada kecelakaan, dia pasti akan ditangkap. Petik 2. Pria paruh baya itu tersenyum tersanjung. Tuan, Anda hanya perlu merasa tenang dan menyembuhkan luka Anda. Ketika Anda menjadi lebih baik, bukankah mudah untuk membalas dendam? He Sao berpikir sejenak, dan menganggap ini masuk akal. Daripada marah, lebih baik menyembuhkan lukamu. Tapi dia tidak bisa bermain dengan kedua tangan sekarang, dan dia tidak bisa melakukannya bahkan jika dia ingin bermain dengan ponselnya untuk menghabiskan waktu. Membosankan berbaring seperti ini. Jadi, dia berkata kepada pria paruh baya itu, pergilah, carikan aku 2 orang yang akan menjaga orang lain, Tuan, aku ingin menjadi keren. Pria paruh baya itu sedikit malu. Tapi, Tuan, lukamu. Rumput, aku hanya melukai tanganku, tidak di sana, berhenti bicara omong kosong, cepat. He Sao tampak tidak sabar dan asli. Ya, dalam keputusasaan, pria paruh baya itu tidak punya pilihan selain merespons, dan kemudian berjalan keluar ruangan. He Sao mulai berfantasi. Dia membayangkan bahwa dia akan memotong semua tangan dan kaki pria yang telah melukainya, dan kemudian menjebloskannya ke penjara, mencari selusin pria ganas untuk melayaninya setiap hari. Adapun wanita itu, dia harus memohon belas kasihan di bawah selangkangannya. Berani mengalahkanku, mati sialan. Dia menggeram dengan kejam. Engah. Tiba-tiba, suara pisau tajam yang memotong daging dan darah berdering. Wajah He Sao berubah drastis, dia ingin menoleh,
tapi dia merasa kekuatan tubuhnya mulai berkurang. Dia menundukkan kepalanya dan melihat pisau tajam yang menonjol dari dadanya, matanya penuh dengan luar biasa. Dia tidak percaya bagaimana, di wilayahnya sendiri, di rumah sakit pribadinya, seseorang benar-benar datang untuk membunuhnya. Siapa ini? Dia ingin berbalik, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ho, ho. He Sao ingin berbicara, tetapi darah di tenggorokannya terus mengalir, dan dia hanya bisa mengeluarkan suara seperti itu. Di belakang He Sao tak terlihat, sesosok berdiri di sana, memegang pisau di tangannya, langsung menusuk jantung He Sao. Mulut He Sao bergetar, dia tidak bisa melihat ekspresi orang di belakangnya, tapi dia pasti mencibir, kan? Sungguh cacing yang malang, kamu hanyalah bidak catur yang dikorbankan. Dilahirkan kembali di kehidupanmu selanjutnya dan bersihkan matamu yang cerah. Jangan khawatir, ayahmu akan membalaskan dendammu. Orang yang membunuhmu adalah orang yang menghapus senjatamu. Suara seperti setan masuk ke telinga He Sao. Engah. He Sao membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Dalam kesadaran terakhirnya, dia berpikir dalam hatinya bahwa bukan orang itu yang membunuhku. Seseorang ingin menyalahkan orang itu, ini membunuh seseorang dengan bantuan pisau. Sangat disayangkan bahwa saya sendiri yang terbunuh. Orang di belakang tidak mengeluarkan pisaunya, tetapi tetap pada He Sao, dan segera dia menghilang dengan tenang, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Hanya membiarkan matanya melebar, tidak ada yang namanya jalan buntu. Lebih dari setengah jam kemudian, pria Parubaya yang pergi sebelum akhirnya kembali. Dia adalah orang yang sangat baik, dan perintah He Sao tentu saja untuk melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, dia membawa dua wanita cantik yang paling mampu melayani orang dan datang ke pintu. Pria Parubaya itu mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Tuan, saya membawakan Anda pria itu. Petik 2. Tidak ada yang menjawab. Pria Parubaya itu terkejut dan mengetuk pintu lagi. Masih tidak ada yang menjawab, jadi dia membuka pintu. Masuk dengan dua wanita. Di bangsal, lampunya terang, dan begitu mereka masuk, mereka melihat He Sao berbaring di tempat tidur. Matanya melebar, dan pakaian di dadanya sudah menjadi bagian besar berwarna merah terang, dan bahkan permukaan ranjang rumah sakit pun basah oleh warna merah cerah. Bau darah yang kuat keluar. Apa? Seorang wanita berteriak panik saat melihat pemandangan ini. He Sao, dia sudah mati. Pria Parubaya itu gemetar, dia bergegas dan melihat He Sao yang sedang berbaring di tempat tidur, matanya melebar, dan dia telah meninggal secara tragis. Apa? Kedua wanita itu berteriak, 3 jiwa dan 7 jiwa ketakutan, dan mereka berlari keluar sambil berteriak. Pria Parubaya itu bahkan lebih ketakutan. Dia Sao sudah mati. Tuan muda pemimpin kedua meninggal di rumah sakit pribadinya sendiri. Seberapa sedikit dia merawatnya, dia akan selesai. He Sao, He Sao. Pria Parubaya itu berteriak keras, tetapi He Sao sudah lama mati, di mana akan ada tanggapan. Saya khawatir tubuh sudah dingin saat ini. Pisau itu menusuk jantung He Sao. Matanya membulat, dan tempat tidurnya penuh darah. Adegan ini tampak sangat menakutkan. Ini seperti film horor. Seluruh rumah sakit swasta dengan cepat menjadi kacau. Jeritan, dan auman terus bergema. Kemudian terdengar suara langkah kaki yang cepat. Penjaga keamanan, responden pertama, direktur rumah sakit, petugas keamanan, semua berlari panik. Rumah sakit ini benar-benar kacau saat ini. Dokter darurat bergegas dan memeriksanya sedikit, dan dia tahu bahwa He Sao terlalu mati untuk mati, bahkan para dewa pun akan sulit untuk diselamatkan. Hati He Sao tertusuk oleh pisau, dan pada saat pria Parubaya menemukannya, setengah jam telah berlalu siapa yang bisa diselamatkan. He Kun dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Setelah berbicara dengan Baye, dia hampir lupa tentang kedua lengan putranya yang dihapuskan. Setelah percakapan tadi,
informasi yang diungkapkan oleh Baye sangat penting. Dia hampir menjelaskan bahwa dia akan mendukungnya untuk menggantikan pemimpin besar dan membantunya mencapai puncak. Bahkan, dia bisa sampai di tempatnya sekarang, duduk di posisinya saat ini, bukan dengan usahanya sendiri. Itu tergantung pada energi keluarga istrinya. Betul sekali. Haekun bisa menjadi pemimpin kedua ibu kota provinsi, didukung oleh keluarga istrinya. Tetapi dengan cara ini, bahkan jika dia duduk di posisi pemimpin kedua ibu kota provinsi, statusnya di rumah masih sangat rendah. Karena segala sesuatu tentang dirinya diberikan oleh istrinya. Tapi Haekun tidak berdamai. Dia ingin menggunakan usahanya sendiri untuk duduk di kepemimpinan ibu kota provinsi. Namun, tanpa mengandalkan kekuatan keluarga istrinya, mengandalkan kekuatannya sendiri, hampir tidak mungkin. Jadi dia memikirkan Qiao Ba. Siapa Qiao Ba? Itu adalah pemimpin dunia bawah tanah ibu kota provinsi. Bahkan pemimpin besar pun harus hormat di hadapannya. Jika dia bisa mendapatkan dukungannya, bukankah mudah untuk duduk di posisi pemimpin besar? Jadi selama bertahun-tahun dia terus menyenangkan Qiao Ba, tetapi Qiao Ba tidak terlalu memperhatikannya. Itu bagus sekarang. Dengan dukungan Qiao Ba, cita-citanya menjadi seorang pemimpin besar akan tercapai dalam waktu singkat. Ketika dia menjadi pemimpin besar, posisinya dalam keluarga akan melejit, dan dia bisa menghadapi istri dan keluarganya dengan percaya diri. Lagi pula, seorang pemimpin utama ibu kota provinsi masih memiliki banyak bobot. Hanya senang. Tiba-tiba telepon berdering, Haekun mengeluarkannya dan memeriksanya. Kemudian, suara horor datang dari sisi lain. Bab 235. Haekun terkejut terlebih dahulu. Kemudian seluruh orang melompat dari sofa. Anaknya meninggal. Tanpa ragu, dia bergegas keluar dari kamar. Tak lama, dia datang ke rumah sakit swasta. Putranya meninggal di rumah sakitnya sendiri. Haekun menjadi gila. Terjebak, Haekun menamparkan kepala rumah sakit ini dengan tamparan, dan meraung, "Apa yang terjadi? Bagaimana anak saya bisa mati? Anda bisa memberitahu saya dengan jelas." Petik 2. Dia sangat marah, dan tidak ada orang yang hadir yang berani terkesiap. Haesao meninggal, dan dia meninggal di rumah sakit pribadinya sendiri, seperti bom yang dijatuhkan ke dalam air, menyebabkan gelombang besar sekaligus. Aku tidak tahu. Petik 2. Dekan berlutut di tanah, gemetar seluruh wajahnya memucat. Dia selalu menjaga tuan muda, itu dia. Dekan menunjuk pria paruh baya yang mencari wanita untuk Haesao, dan berkata dengan wajah sedih. Haekun menatap pria paruh baya itu tiba-tiba. Mengatakan, "Ya, begini." Haesao berkata bahwa dia menahan diri dan ingin bersenang-senang. "Aku akan mengaturnya, tapi di mana aku berpikir bahwa seseorang akan menyelinap masuk dan membunuh Haesao." Pria paruh baya itu ingin menangis tanpa air mata. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, pasti pria yang menghapus tangan tuan muda itu. Pasti dia. Selama ini, tuan muda tidak menyinggung siapapun di ibu kota provinsi, hanya dia yang paling termotivasi. Wajah Haekun membiru, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. "Perhatikan dia dari dekat, dan tanyakan semua yang kamu tahu." Haekun berteriak dan berbalik untuk melihat beberapa dari dua pria istrinya. "Kalian berdua, bawa aku kembali dengan nama keluarga Li." Petik 2. Pada saat ini, Haekun sangat marah sehingga dia kehilangan akal. Dia tidak memikirkan betapa hebatnya identitas pemuda itu sekarang. Dia hanya tahu bahwa putranya sudah mati, dan putra satu-satunya meninggal seperti ini. Tidak peduli apa identitas pihak lain, dia akan ditangkap. Ya, kedua pria itu seharusnya berbalik dan pergi. Segera, pembunuhan putra Haekun mengejutkan seluruh ibu kota provinsi dalam sekejap. Tidak ada yang mengira bahwa di ibu kota provinsi, seseorang akan berani membunuh putra Haekun. Siapa dia Kun? Pemimpin kedua ibu kota provinsi. Namun, dia bukan yang paling mengerikan.
Yang paling menakutkan adalah keluarga Ibu Hesao, keluarga pertama di Provinsi Tianan di sebelahnya. Eksistensi super yang bisa melawan keluarga Qiaoba, Zhuo Jia. Siapa yang tidak tahu kengerian keluarga seperti itu? Segera, berita itu menyebar, dan orang-orang di mana-mana mencari keberadaan seorang pria bernama Li Dong. Ada berita dari keluarga Zhuo bahwa orang yang membunuh Hesao kemungkinan besar adalah Li Dong. Hampir bersamaan, di dalam rumah keluarga Qiao, Qiaoba sedang membuat teh, dan angin bertiup sepoi-sepoi. Dia baru saja membuat teh, dan sosok hantu muncul di sampingnya, itu adalah pedang suci. Semuanya sudah selesai. Qiaoba menyesap dari cangkir teh dan bertanya dengan ringan. Ya. Petik 2. Juggernaut mengangguk kosong. Kalau begitu kita bisa meninggalkan ibu kota provinsi untuk sementara. Petik 2. Qiaoba bangkit dari kursi dan tersenyum lembut, kemarahan keluarga Zhuo tidak mudah ditanggung siapapun. Saya harap Li Dong tidak mengecewakan saya. Petik 2. Di hotel, Li Dong dan Lin Yurou baru saja selesai makan dan sedang menonton TV. Sudah lewat jam 6 malam. Pada saat ini, Li Dong dan Lin Yurou tidak punya rencana untuk pergi bermain. Tidak ada yang menarik dari kota provinsi ini. Li Dong merasa lebih baik tinggal bersama Lin Yurou di hotel dan menonton TV. Paling sedikit, ini adalah dunia dua orang mereka. Beberapa saat kemudian, saat mandi selesai, Li Dong bisa tidur di ranjang yang sama dengan Lin Yurou lagi. Li Dongzheng bermimpi. Kang Dang. Pintu luar tiba-tiba ditendang terbuka secara langsung. Ledakan. Dua bersaudara yang menjaga di luar berteriak dan langsung terbang, jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri. Awalnya, kepala besar ingin tinggal di luar, tetapi dia dan Daoskar terluka parah oleh Grandmaster di KTV hari ini, jadi Li Dong meminta mereka untuk kembali ke kamar untuk beristirahat. Jadi yang menjaga di luar hanyalah dua bersaudara dengan efektivitas tempur yang relatif rata-rata. Kemudian dua orang bergegas masuk. Kedua pria ini, dengan otot, terlihat penuh deterrence. Kulit mereka gelap dan terlihat sekeras baja. Terutama mata itu, dingin, berbisa, dan mereka tampaknya tidak memiliki emosi sedikit pun. Mereka adalah penguasa semu keluarga Zhuo, dan mereka juga dua orang yang dikirim He Kun untuk menangkap Li Dong belum lama ini. Li Dong turun ke Grandmaster keluarga Zhuo di KTV, tetapi He Kun tidak tahu tentang ini. Jika tidak, dia tidak akan mengirim dua Grandmaster kuasi ini untuk mati. Siapa Li Dong? Salah satu dari mereka berteriak dengan dingin, saya ingin mematahkan kakinya dan membawanya pergi. Lin Yurou, yang mana? Aku juga ingin mengambilnya. Petik 2. Suara orang lain itu dingin. Mereka berdua sangat sombong. Ketika mereka masuk, yang satu mengatakan bahwa mereka akan mematahkan kaki Li Dong dan membawanya pergi, dan yang lainnya juga akan membawa Lin Yurou pergi. Saya sangat terkejut. Seseorang berani datang ke sini dan mengatakan mereka akan mematahkan kaki saya. Li Dong memandang kedua orang ini dengan acuh tak acuh, ekspresinya tenang. Dia sangat terkejut, lagi pula, sekarang dia bukan orang yang tidak dikenal di ibu kota provinsi. Bahkan Qiaoba sangat sopan di depannya, siapa yang berani melakukan ini untuk keluarga di ibu kota provinsi? Ingin mati, Li Dong bisa melihat melalui kekuatan dua orang ini sekilas, mereka hanya dua master kuasa Grand. Kekuatan semacam ini mungkin sedikit mengejutkan, tetapi di mata Li Dong, itu hanya dua semut. Karena itu, kemarahan dan penghinaan di matanya tidak bersembunyi. Kenapa kamu marah? Tentu saja dua hal bermata pendek inilah yang berani menerobos dan mengganggu hal baik berikutnya. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan hubungan dengan Lin Yurou, dan bahkan memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Kamu adalah Li Dong. Li Dong yang membunuh tuan mudaku. Keduanya mengecilkan mata mereka dan menatap Li Dong pada saat yang sama, seperti dua ular berbisa, menatap mangsanya. Mereka semua adalah kuasa Grandmaster, jadi wajar jika Li Dong sedikit terampil.
Tapi kekuatan spesifiknya tidak jelas tanpa perlawanan, tapi setidaknya dalam hal nafas, Li Dong ini sangat lemah. Bunuh tuan mudamu. Siapa tuan mudamu? Li Dong mengerutkan kening dan bertanya. Siapa nama keluarga tuan mudaku? Kata seseorang dengan dingin. Seberapa kecil itu? Alis Li Dong semakin dalam. Dia tidak membunuh He Sao itu, dia hanya menghapuskan kedua tangannya. Tapi sekarang, pihak lain sudah mati. Hanya perubahan pikiran, Li Dong segera tahu bahwa He Sao telah meninggal, dia pasti dibunuh oleh orang lain, dan kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Siapa ini? Li Dong berpikir sejenak, dan segera mengerti. Qiaoba, ini yang kamu tujukan padaku. Siapa yang ingin kamu gunakan tanganku untuk melawan? Kamu tidak takut pisauku akan melukaimu? Memikirkannya, Li Dong mengabaikannya sambil tersenyum. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.